Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya teknisi Katro. Gimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di depan saya sudah ada HP Samsung A22 4G. HP-nya mati total. Saya terima sudah keadaan seperti ini ya. Katanya habis kerendam di mesin cuci ya. Sudah sempat dibersihkan sama teman saya. Untuk kaleng di IC powernya juga sudah dilepas. Kita coba lakukan pengetesan, kita coba cek konsumsi arus chargernya. Apakah konsumsi arus chargernya normal atau tidak? Kalau untuk yang HP ukuran fast charging di power supply itu, di power supply saya ya, itu akan terdeteksi sekitar 0,4 sampai 0,5 untuk memantik fast chargingnya biar hidup. Tapi kalau di bawah itu kemungkinan bermasalah ya. Di power supply hanya terdeteksi sekitar 0,23 ya, atau 0,24. Berarti kemungkinan HP ini bermasalah di bagian pengecasannya, bisa di bagian IC powernya juga bisa. Mesinnya juga nggak ada hangat-hangat cinta ya, nggak ada seperti short atau apa, karena nggak ada kehangatan sama sekali. Mesin ini butuh kehangatan lur. Saya tanpa basa-basi ya, langsung saya cek area vibatnya ya, apakah arusnya normal atau tidak ya untuk bagian vibatnya. Di situ terlihat hambatan di area vibat itu hanya 5,20 ohm. Artinya bagian vibat ini short tapi enggak full. Kalau shortnya full mungkin agak gampang untuk mendeteksi ya. Tapi kalau short seperti ini untuk pengetesan di power supply standar itu nggak akan terdeteksi. Kita pakai multitester pun dia nggak akan terdeteksi short juga ya. Padahal sebenarnya itu short tapi nggak full. Kita coba lihat bagian bawah, bisa terlihat ya untuk bagian area CPU nya masih terlihat banyak korosinya ya. Sebentar saya zoom sedikit, bisa terlihat itu di atas CPU masih ada bekas-bekas korosinya. Terlihat itu, padahal katanya ini baru siang ya, siang kejadian masuk mesin cuci, malam sekitar jam 10 atau jam 11 itu diantar ke tempat saya. Tapi korosinya ini kalau menurut saya sudah luar biasa banyak ya, udah seperti kerendam yang beberapa hari yang lalu ya. Kita coba bongkar kaleng yang ada di area CPU nya untuk memastikan korosi yang ada di bagian tersebut. Masya Allah terlihat jelas lur, ini korosinya. Untuk area displaynya korosinya banyak banget. Kita langsung bersihkan saja. Di area display korosinya banyak, di area CPU banyak, di bagian IC casnya juga terlihat korosi yang seperti udah kerendam seminggu lebih ya. Kita coba bersihkan dulu
Siapa tahu kita bersihkan HP-nya bisa hidup normal, kan rezeki ya. Tapi saya nggak yakin ya sebenarnya. Tapi setidaknya kita coba bersihkan untuk area yang terkena korosinya. Setelah semuanya bersih, kita tes lagi apakah masih short atau tidak ya. Untuk bagian atas juga saya bersihkan, siapa tahu masih ada sisa-sisa korosi. Baru kita tes area vibatnya masih short atau tidak. Ternyata setelah dibersihkan semuanya ya, untuk yang area-area korosi ternyata masih tetap short ya area vibatnya. Di situ terlihat malah hanya sekitar 4,57 ohm ya hambatannya. Seharusnya untuk HP normal itu ada yang 1K ke atas, kadang ada yang 2, ada yang 4 dan sebagainya. Kalau di bawah 1K hambatannya itu berarti ada yang short. Ini saya coba untuk goyang dompet dulu untuk area IC powernya ya, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau misalnya tetap nggak ada perubahan, nanti kita copot saja IC powernya ya. Biasanya memang untuk yang HP tipe-tipe seperti ini itu terlihat itu di bagian power supply sudah nggak short, yaitu sebenarnya untuk ukuran 1,7 hambatannya. Kita coba cek HP-nya apakah sudah mau hidup atau belum. Kita lakukan pengecasan ya, karena kalau untuk tombol power bagian frame tengahnya nggak dibawain ya sama teman saya. Pengecasan malah hanya terdeteksi 0,125, berarti ini jauh dari normal ya untuk ukuran pengecasannya. Kita coba copot saja IC powernya ini. Pasti kalau menurut saya ini pasti bagian bawah IC powernya itu juga korosinya banyak biasanya. Dari beberapa kasus HP Samsung yang terkena air ya, A12, A22 itu memang di bawah IC power, IC cas dan lain-lain itu biasanya banyak korosinya. Karena untuk IC yang punya Samsung itu kan IC-nya kebanyakan yang nggak dilem ya, kecuali CPU sama MMC-nya saja yang dilem. Kalau IC yang lain itu nggak ada yang dilem. Jadi kalau misalnya HP-nya terkena air itu lebih riskan korosinya masuk sampai ke bawah-bawah kaki IC. Di sini saya tes tegangan baterai itu sebenarnya normal, tapi tetap HP-nya nggak mau hidup. Langsung kita eksekusi Power Ranger-nya aja ya. Kita lihat apakah benar IC powernya juga ikut korosi. Saya zoom sedikit di bagian mesinnya ya. Di situ terlihat area yang dekat soket itu ya, itu terlihat
korosinya lumayan banyak ya. Yang bagian deket soket kamera ya, itu terlihat itu korosinya. Kita lihat di IC powernya, adalah IC powernya. Korosinya juga lumayan banyak untuk di IC powernya. Kita coba bersihkan, kita coba ACP ya. Ketika kita bersihkan dulu untuk yang di area mesin ya, kita bersihkan dengan menggunakan solder, kita sikat sisa-sisa korosinya biar hilang semuanya. Jadi nanti setelah pemasangan IC-nya sudah nggak ada korosi di bagian kaki-kaki yang ada di mainboardnya. Sudah bersih ya, kakinya sudah terlihat rapi. Sekarang kita lanjut ke pencetakan IC powernya ya. IC power ini menggunakan berapa ya, 6758 ya kalau nggak salah. Ini saya cetak dulu IC-nya, saya bersihkan dulu yang sisa-sisa timah yang lama. Kita bisa lihat IC powernya menggunakan MT6758. IC powernya ini sama IC power Oppo F9 itu sama ya. Kita cetak IC-nya di sini, saya menggunakan cetakan universal karena untuk yang khusus saya nggak ada. Oke, IC sudah tercetak rapi, nggak ada yang kakinya ompong. Langsung kita lanjut ke pemasangan ya. Kita kasih sedikit puk di bagian bawah IC-nya. Di sini saya menggunakan blower Quick 2008 ya, dengan panas 300, anginnya 60. Lanjut ke sekalian ke bagian IC casnya ya, karena saya curiga IC casnya juga ikutan korosi, makanya di sini saya copot sekalian. Untuk IC casnya saya ACP sekalian. Terlihat IC casnya juga korosi lumayan parah ya untuk IC casnya ini. Langsung saya cetak saja, saya pasang. Untuk cetak pasang IC casnya ini saya percepat saja ya. Sudah bersih, lalu saya pasang kembali IC casnya. Kita cek setelah kita ACP IC casnya apakah tegangan konsumsi pengecasnya sudah bisa normal kembali. Ini IC casnya sudah saya pasang ya, saya tes dulu untuk area vibat apakah ada short atau tidak, dan VBA powernya pun nggak ada yang short ya. Di sini area vibat yang dari atas pun sudah normal ya. Di sini terbaca 4, sekian K ya. Maaf ini terlalu ngezoom, saya lupa ini jadi nggak kelihatan. Sudah terlihat untuk konsumsi arusnya sudah naik 0,46 ya, 4, sekian. Ini kalau pakai charger yang skematik itu, ini fast chargingnya sudah bisa naik ya. Jadi untuk bagian vibatnya udah oke,
pengecasan udah oke, tapi HP-nya masih belum mau hidup ya. Ini HP aneh ini. Setelah saya cek lebih lanjut, ternyata HP ini terdeteksi port MediaTek ya di komputer saya. Cuman untuk yang saya colokin di PC memang nggak saya record ya. Berarti kemungkinan masih ada trouble entah di area MMC atau CPU atau mungkin malah di IC powernya. Untuk yang kasus seperti ini saya harus konfirmasi lagi ke pemiliknya atau ke teman saya. Nanti jika mau dilanjut dikerjakan nanti berarti ada part 2-nya. Jika tidak berarti analisanya sampai di sini dulu. Oke, gitu aja untuk kasus kali ini. Samsung A22 4G mati total terkena air ya. Mudah-mudahan ada part 2-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.